Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam mendengarkan khotbah Minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini dalam khotbah Minggu 19 September 2021 terambil dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengutus ke-12 murid. Firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada minggu ini, tim pelayanan yang diutus Tuhan. Saudaraku, kita telah membaca bagian firman Tuhan yang sangat singkat ini tentang bagaimana Tuhan telah memanggil murid-murid untuk suatu tugas, dan kemudian bahwa mereka diberikan tenaga dan juga kuasa, dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil, kerajaan Allah, dan juga untuk menyembuhkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan sembarang saja memanggil kita. Ketika Dia memanggil kita, Dia telah memiliki sebuah rencana untuk kita masing-masing. Mungkin yang mendengarkan khotbah ini adalah anggota jemaat awam, atau mungkin juga ada yang sudah menjadi pendeta, ada yang majelis di gereja, atau mungkin badan pelayan jemaat, atau istilah yang setara, yang mungkin juga adalah para penatua ataupun diaken atau para penginjil. Kita semua, bahkan termasuk saya katakan tadi anggota jemaat awam, kita semua telah dipanggil oleh Kristus Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan, untuk kita hidup menjadi terangnya, menjadi berkatnya dimanapun kita berada. Dan kemudian di dalam panggilan itu, Tuhan pun membuat suatu tugas kepada kita sebagai orang-orang pilihannya, untuk kita melayani Dia, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Itu bukan hanya tugas seorang pendeta, itu bukan hanya tugas dari para penginjil,
Tapi tugas kita semua anggota jemaat, semua yang menamakan dirinya milik Kristus, memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus Tuhan. Tetapi kita juga boleh melihat pada bagian ini, ternyata Tuhan yang tahu memanggil adalah Tuhan juga yang tahu mengutus, dan juga Tuhan yang memperlengkapi. Banyak orang merasa dirinya tidak akan mampu untuk menjadi pemberita kebenaran, pemberita firman. Atau sebagian lagi berkata, saya tidak layak untuk hal itu dan lain sebagainya. Memang dari segi kelayakan tak satu pun kita yang layak. Dari segi kemampuan tak satu pun kita yang mampu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa tatkala Tuhan telah memanggil kita, dan terlebih lagi tatkala Tuhan telah mengutus kita, Dia juga Tuhan yang memperlengkapi kita untuk tugas dan panggilan itu. Itulah yang kita renungkan pada minggu ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Sebentar lagi mereka harus pergi memberitakan Injil dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Terlebih bukan seperti di zaman sekarang yang ada transportasi yang hebat, super canggih. Perjalanan antar pulau, antar provinsi begitu mudah dengan pesawat. Perjalanan di satu provinsi begitu mudah dengan transportasi darat, atau mungkin juga transportasi laut dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, biasanya perjalanan dilakukan dengan perjalanan kaki, by foot. Saudara-saudara, oleh karena itu mereka membutuhkan tenaga agar mereka kuat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan kemudian ketika mereka telah memiliki tenaga, mereka pun diberikan kuasa. Karena tantangan yang dihadapi dalam pemberitaan Injil tidak semudah yang kita hadapi di zaman modern ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan mengetahui setiap hamba-hambanya membutuhkan pertolongannya. Dia tahu bahwa para hambanya tidak akan mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Maka Tuhan memberikan mereka tenaga. Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan tugas itu. Saudara, terkadang bahkan saya juga secara pribadi, dan saya yakin para hamba Tuhan yang lain juga merasakannya. Saya merasa tidak mampu dengan tenaga yang mungkin sudah terlalu lelah terkadang, tetapi masih harus melakukan pelayanan ke tempat tertentu dengan kondisi yang sudah sangat lelah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu mengambil satu keputusan untuk berangkat, untuk menjalankan tugas pelayanan itu, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat melakukannya. Saudara, sepanjang kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau, maka saat itu kita pasti akan selalu merasa lemah dan tidak akan mampu. Tapi saat kita berkata bahwa saya mau ya Tuhan, maka saat itu pula Tuhan menambahkan kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan tugasnya, untuk kita melakukan pekerjaannya. Karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan terlibat secara langsung untuk menolong hamba-hambanya menjalankan tugas yang mulia, tugas pelayanan. Demikian juga dengan siapa saja yang mau melayani Tuhan. Apakah Anda jemaat awam, ketika Anda ingin melakukan pelayanan, baik itu mungkin dalam ukuran orang tertentu sebagai pelayanan yang sederhana, atau mungkin juga pelayanan yang sulit, di saat itu Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukannya. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk melakukannya.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini dikatakan kepada kita, Tuhan memberikan tenaga kepada mereka. Dan juga dikatakan Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan power, Tuhan memberikan dunamis, agar ketika mereka melakukan pelayanan, ada kuasa Tuhan yang menyertai pekerjaan Tuhan yang mereka sedang lakukan. Sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan mendapat kekuatan, yang susah mendapatkan penghiburan. Mengapa demikian? Karena kehadiran pelayan Tuhan yang ada di sana ternyata disertai dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita mutlak membutuhkan kuasa. Jadi, ketika kita merenungkan firman Tuhan, tim pelayanan yang diutus Tuhan, maka kita boleh melihat mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil. Kemudian, mereka adalah orang-orang yang diutus. Mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi. Diperlengkapi dengan tenaga, diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga dengan demikian, mereka menjalankan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika orang pergi dalam satu tugas pelayanan dengan mengandalkan tenaganya, dengan mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuan pribadinya, jangan harap itu akan berhasil. Itu pasti pada akhirnya akan runtuh pelayanan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dengan kemampuan kita sendiri. Sehebat apapun kita, sehebat apapun intelektual kita, itu tidak akan ada gunanya kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil kita. Kalau bukan Tuhan sendiri yang mengutus kita, kalau bukan Tuhan sendiri yang menaruhkan tangannya untuk memberikan kita kuasanya dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi kita mutlak membutuhkan Tuhan. Kita mutlak membutuhkan kuasanya. Kita mutlak membutuhkan tenaga yang datang dari Tuhan untuk kita dapat menjalankan tugas pelayanan yang mulia ini. Saudara, kemudian juga di sini dikatakan bahwa ada larangan kepada mereka agar mereka tidak membawa bekal, tidak membawa tongkat dan pakaian yang berlebih. Itu dilarang agar mereka menyadari dan agar terus mereka berharap dan bersandar kepada Tuhan, bahwa mereka akan terus dipelihara oleh Tuhan, bukan karena dipelihara karena ada bekal yang mereka bawa. Mereka akan terus mendapatkan kehidupan di dalam pekerjaan Tuhan itu, mendapatkan kecukupan dalam pekerjaan Tuhan itu, bukan karena bersandar kepada dompet uang yang mereka miliki, bukan bersandar karena ada beras yang mereka bawa dari tempat mereka berjalan. Tetapi ketika mereka pergi, mereka mengandalkan Tuhan, maka disitulah mujizat Tuhan akan terjadi. Kecukupan, kelimpahan akan nyata, dan mereka mendapatkan pertolongan dalam segala bentuk pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini juga dikatakan kepada mereka, ketika engkau terima di satu tempat, janganlah berpindah ke tempat lain. Mengapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan? Mereka sampai hal sedetil itu pun diajarkan kepada mereka. Yang pertama, agar orang lain tidak menuduh bahwa para pemberita Injil itu, orang-orang Kristen mula-mula itu, adalah orang-orang yang matre, yang mata duitan, yang melihat fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang disuguhkan kepada mereka di tempat itu dengan sukacita, mereka harus menerima itu. Sampai akhirnya mereka harus berpindah ke tempat lain untuk pemberitaan yang lain pula. Maka disitulah mereka baru berpindah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa teolog lain lagi juga mengatakan, mungkin itu karena mereka memberitakan Injil di desa-desa, maka supaya lebih mudah orang lain ketika mereka mau dikunjungi, maka supaya lebih mudah orang mengetahui tempat di mana mereka berada di sekitar itu. Apapun maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Tuhan mau murid-murid Tuhan itu ketika diterima, maka mereka pun akan bersekutu dan bersama-sama dengan orang-orang yang telah menerima mereka dengan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Kemudian ayat yang kita baca ini mengatakan kepada kita bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, mereka melakukannya. Dan apa yang terjadi bahwa pelayanan mereka diberkati Tuhan. Pemberitaan Injil yang mereka lakukan sungguh diberkati Tuhan. Sampai pada akhirnya tersiar kabar tentang Kristus Tuhan. Karena memang begitu banyak pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang berjalan pada waktu itu. Terutama karena murid-murid Tuhan telah menyebar ke berbagai tempat. Akhirnya Herodes juga mendengar berita bahwa Yesus bangkit. Ada yang mengatakan bahwa Elia sudah datang. Dan lain sebagainya. Artinya, dampak dari pemberitaan Injil yang mereka lakukan begitu dahsyat. Sampai membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita ingin berhasil dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, ketika kita ingin bekerja dalam mengerjakan pelayanan ini, maka ceklah dulu masing-masing, benarkah kita adalah orang-orang yang telah dipanggil. Artinya, bahwa orang yang belum di dalam Kristus tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan Kristus. Artinya, orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepadanya, orang yang belum bertobat sungguh-sungguh, jangan pernah berharap dapat memberitakan firman Tuhan, dapat memberitakan Injil dengan baik. Karena seorang yang belum di dalam Kristus tidak akan mungkin dapat melakukan pekerjaan Kristus. Pemberitaan tentang Kristus Tuhan tidak akan mungkin. Saudara-saudara yang terkasih. Kemudian, kita juga boleh melihat pada bagian ini. Tuhan memanggil murid-muridnya. Baru diutus. Artinya apa? Mereka dimuridkan dulu. Mereka diajar dulu. Baru mereka keluar untuk memberitakan Injil. Jangan pernah berharap menjadi guru sebelum pernah menjadi murid. Para profesor yang sekarang sudah menjadi terkenal di negara kita ataupun di berbagai tempat, mereka tidak akan bisa menjadi profesor atau yang disebut dengan guru besar kalau tidak pernah belajar dari sekolah sebelumnya. Jadi dia sudah belajar, dia sudah diajar, maka dia bisa mengajar. Saudara-saudara, beberapa tahun silam, orang-orang merendahkan dunia teologi dengan berkata, siapa saja bisa pendeta, benar. Siapa saja bisa melayani Tuhan, benar. Bahkan akhirnya orang mulai berkata, tidak usah sekolah kalau menjadi pendeta. Tidak usah sekolah kalau menjadi pelayan. Menjadi pelayan Tuhan. Bahkan mungkin pernah orang berpikir kalau menjadi pendeta orang yang bodoh-bodoh saja. Itu adalah kekeliruan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya pada waktu lampau memang murid-murid Tuhan bukanlah orang-orang yang kuliah di bangku kuliah. Tetapi ingat bahwa mereka dimuridkan langsung oleh Tuhan. Mereka belajar secara langsung, dibimbing oleh guru agung yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu pada akhirnya mereka pun menjadi guru, menjadi pemberita Injil di berbagai tempat. Yang kita sebut juga dengan rasul-rasul. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, maka jangan lupa kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang belajar. Orang yang dimuridkan. Siapa yang memuridkan kita? Tuhan sendiri. Di mana kita dimuridkan? Di gereja kita. Di kampus dan di berbagai tempat. Paling minim kita dimuridkan di gereja kita. Kita diajar di gereja kita. Melalui pelayanan gereja kita. Kita belajar secara mandiri dari Alkitab firman Tuhan. Yang jelas, sebelum memberitakan Injil, sebelum menjadi pelayan Tuhan, kita adalah seorang murid. Bahkan, setelah kita menjadi pelayan Tuhan sekalipun, kita tetap menjadi seorang murid. Dan kita memiliki guru yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan. Kemudian, setelah kita menyadari bahwa kita dipanggil, kita diutus, maka ketahuilah, yang memberikan utusan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Maka dengan penuh ketundukan dan kerelaan,
dengan hati yang sungguh. Sebagaimana murid-murid Tuhan dikatakan pada bagian ini. Lalu mereka pergi dan mereka mengelilingi desa sambil memberitakan Injil. Mereka mau melakukannya dengan sukacita, dengan kesungguhan. Oleh karena itu, seorang pelayan Tuhan, dia mau mengerjakan tugasnya, panggilannya dengan sungguh-sungguh, dimanapun dan kapanpun. Dan saya yakin, dengan demikian, pelayanan kita pun akan berhasil. Kemudian, perhatikan bahwa Tuhan mengutus mereka bukan sendiri-sendiri, tapi ternyata Tuhan mengutus mereka secara berdua-duaan atau secara berkelompok. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa demikian? Karena ketika mereka melakukannya secara sendiri, maka mereka pasti di suatu saat tertentu membutuhkan topangan, membutuhkan doa, membutuhkan kekuatan daripada satu dengan yang lain. Oleh karena itu, belajarlah bekerja sebagai tim. Belajarlah melayani secara bersama-sama. Dan untuk tujuan memberitakan kabar baik, mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baik Anda sebagai jemaat, maupun sebagai majelis, ataupun juga sebagai BPJ, penatua dan diaken, ataupun sebagai pendeta, ataupun penginjil. Saudaraku, kita dipanggil, kita diutus, kita disertai dengan tenaga dan kuasa yang datang dari Tuhan. Dengan demikian, kita pun harus mengerjakan tugas dan panggilan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, ya Tuhan. Pada hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana tim pelayanan yang diberkati Tuhan, yang diutus Tuhan. Ajari kami untuk kami dapat melakukannya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menyadari bahwa kami dipanggil, kami diutus, kami diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga yang datang dari Tuhan. Kami juga disertai, kami juga tak kekurangan apapun dalam perjalanan pelayanan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, tetaplah Tuhan menyertai kami. Tetaplah Tuhan menolong kami melakukan tugas-tugas kami. Hari demi hari kami jalani panggilan kami, tugas kami. Kami yakin pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Hamba berdoa bagi saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, dan bahkan mereka mendapatkan kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.